warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hil Susanti dari Prodi Informatika B semester 8. Di sini saya akan membuat video tentang beberapa teori. Teori kepuasan atau konten teori. Teori kepuasan atau konten teori adalah pendekatan dalam psikologi dan manajemen yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan individu dalam konteks pekerjaan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa teori kepuasan yang terkenal. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow atau disebut Maslow Hierarchy of Needs. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow dan menyatakan bahwa kebutuhan manusia dapat diorganisir dalam bentuk hierarki yang terdiri dari 5 tingkat. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan tempat tidur. Yang kedua, ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan meliputi kebutuhan akan perlindungan, stabilitas, dan keamanan fisik serta emosional. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan cinta, persahabatan, dan interaksi sosial. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan akan pengakuan, prestasi, dan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan untuk mencapai potensi penuh dan menjadi yang terbaik dalam diri sendiri. Menurut Maslow, individu harus memenuhi kebutuhan yang lebih rendah sebelum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang kedua ada teori X dan Y. Teori ini dikembangkan oleh Douglas McGregor untuk membagi pandangan manajer tentang karyawan menjadi 2 kategori. Yang pertama, teori X. Teori X ini mengasumsikan bahwa karyawan cenderung malas, tidak bertanggung jawab, dan perlu diawasi secara ketat. Manajer yang menganut teori ini cenderung menggunakan pendekatan otoriter. Selanjutnya ada teori Y. Teori Y mengasumsikan bahwa karyawan yang memiliki motivasi intrinsik, ingin bertanggung jawab, dan dapat berkontribusi secara positif jika diberikan kebebasan dan kepercayaan. Manajer yang menganut teori ini cenderung menggunakan pendekatan partisipatif. Dan yang ketiga ada teori IRG. Teori ini dikembangkan oleh Clayton Alderfer dan merupakan modifikasi dari teori Maslow yang tadi. IRG adalah singkatan dari 3 kategori kebutuhan. Yang pertama, existential needs. Existential needs adalah merupakan kebutuhan akan hal-hal fisik dan material, mirip dengan kebutuhan fisiologis dan keamanan dalam teori Maslow. Yang kedua ada relatedness needs, merupakan kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Mirip dengan kebutuhan sosial dan penghargaan yang ada di teori Maslow tadi. Yang ketiga ada growth needs, yaitu kebutuhan untuk berkembang dan mencapai potensi, mirip dengan kebutuhan aktualisasi diri. Teori IRG menyatakan bahwa individu dapat mengalami frustasi dan kembali
ke kebutuhan yang lebih rendah jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak terpenuhi. Selanjutnya yang keempat ada teori kebutuhan McClintock atau disebut McClintock teori. David McClintock mengidentifikasi 3 kebutuhan utama yang menjadi motivasi individu dalam konteks kerja. Yang pertama, kebutuhan akan pencapaian atau disebut need for achievement. Need for achievement merupakan keinginan untuk mencapai tujuan dan standar yang tinggi. Yang kedua, ada kebutuhan akan kekuasaan atau disebut need for power, merupakan keinginan untuk mempengaruhi orang lain dan mengendalikan lingkungan. Yang ketiga, ada kebutuhan akan afiliasi atau disebut dengan need for affiliation, merupakan keinginan untuk membangun hubungan sosial dan diterima oleh orang lain. Dari teori kebutuhan McClintock, teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kombinasi unik dari ketiga kebutuhan ini yang dapat mempengaruhi perilaku dan motivasi mereka. Selanjutnya ada teori yang kelima, ada teori motivasi Higgins atau disebut Higgins Motivation Theory. Teori ini dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Teori ini membedakan antara faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan dalam tempat kerja. Yang pertama ada faktor motivasi. Faktor motivasi merupakan faktor yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri, seperti pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Yang kedua ada faktor Higgins. Faktor Higgins merupakan faktor yang berhubungan dengan lingkungan kerja, seperti gaji, kebijakan perusahaan, dan kondisi kerja. Faktor-faktor ini tidak meningkatkan kepuasan tetapi dapat menyebabkan ketidakpuasan jika tidak terpenuhi. Herzberg berargumen bahwa untuk meningkatkan kepuasan kerja, organisasi harus berfokus pada faktor motivasi, bukan hanya menghilangkan faktor Higgins yang menyebabkan ketidakpuasan. Jadi, kesimpulan dari teori-teori kepuasan ini memberikan wawasan yang berharga tentang apa yang memotivasi individu dalam konteks bekerja. Dengan memahami kebutuhan dan motivasi karyawan, manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan memuaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori proses atau disebut dengan proses teori. Teori proses adalah pendekatan dalam psikologi dan manajemen yang berfokus pada bagaimana individu memproses informasi dan membuat keputusan terkait motivasi dan perilaku mereka. Teori-teori ini menekankan pada proses mental yang terlibat dalam motivasi, bukan hanya pada kebutuhan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa teori proses yang terkenal. Yang pertama ada teori harapan atau disebut dengan ekspektasi teori. Teori ini dikembangkan oleh Viktor Fromm dan menyatakan bahwa motivasi individu untuk melakukan suatu tindakan tergantung pada 3 komponen utama. Yang pertama ada harapan atau ekspektasi.
Keyakinan individu bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Jika seseorang percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil, mereka lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Yang kedua ada instrumentalitas atau disebut instrumentality. Merupakan keyakinan bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan hasil atau imbalan yang diinginkan. Jika individu percaya bahwa kinerja yang baik akan diikuti dengan penghargaan, mereka akan lebih termotivasi. Yang ketiga ada valensi atau valence. Valence merupakan nilai atau kepentingan yang diberikan individu terhadap hasil atau imbalan yang diharapkan. Jika individu menganggap imbalan tersebut berharga, mereka akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Dari ketiga komponen utama tadi, teori harapan menyatakan bahwa teori motivasi adalah hasil dari interaksi antara ketiga komponen ini. Yang kedua ada teori penentuan tujuan atau goal setting teori. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke dan menyatakan bahwa penetapan tujuan yang jelas dan spesifik dapat meningkatkan kinerja individu. Berikut beberapa poin penting dari teori ini. Yang pertama, spesifikasi tujuan. Tujuan yang jelas dan terukur dapat memberikan arah dan fokus bagi individu. Yang kedua ada tantangan. Tujuan yang menantang tetapi dapat dicapai dapat meningkatkan motivasi dalam kinerja. Tujuan yang terlalu mudah tidak akan memotivasi, sedangkan tujuan yang terlalu sulit dapat menyebabkan frustasi. Selanjutnya ada komitmen. Tingkat komitmen individu terhadap tujuan sangatlah penting. Semakin tinggi komitmen, semakin besar kemungkinan individu untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada umpan balik. Memberikan umpan balik tentang kemajuan menuju tujuan dapat membantu individu tetap termotivasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang ketiga ada teori penguatan atau disebut dengan reinforcement teori. Teori ini yang dipelopori oleh B.F. Skinner berfokus pada bagaimana perilaku dapat mempengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Di sini ada dua jenis penguatan. Yang pertama penguatan positif, yang kedua penguatan negatif. Penguatan positif memberikan imbalan atau penguatan setelah perilaku yang diinginkan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang di masa depan. Contohnya, memberikan bonus kepada karyawan yang mencapai target penjualan. Yang ketiga ada penguatan negatif. Yang kedua ada penguatan negatif. Menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang lagi. Misalnya mengurangi pengawasan setelah karyawan menunjukkan kinerja yang baik. Teori ini juga mencakup konsep hukuman yang dapat mengurangi kemungkinan perilaku yang tidak diinginkan. Yang keempat ada teori keadilan atau equity theory. Teori ini dikembangkan oleh John Stacey Adams dan berfokus pada perspektif individu tentang keadilan dalam berhubungan sosial dan pekerjaan. Teori ini menyatakan bahwa individu membandingkan rasio kontribusi atau input dan hasil atau output mereka dengan rasio orang lain. Beberapa poin penting dari teori ini adalah
Input, kontribusi yang diberikan individu seperti waktu, usaha, keterampilan, dan pengalaman. Yang kedua ada output atau imbalan yang diterima individu seperti gaji, pengakuan, dan promosi. Selanjutnya ada keadilan. Jika individu merasa bahwa rasio input atau output mereka sebanding dengan orang lain, mereka akan merasa adil dan termotivasi. Namun, jika mereka merasa tidak adil, misalnya memberikan lebih banyak tetapi menerima lebih sedikit dibandingkan orang lain, mereka mungkin merasa demotivasi dan tidak puas. Dalam teori ini menekankan pentingnya persepsi keadilan dalam mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Jadi kesimpulan dari teori-teori proses ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu memproses informasi dan membuat keputusan terkait motivasi. Dengan memahami proses mental yang terlibat dalam motivasi, manajer dan pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan motivasi karyawan untuk mencapai kerja yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.